Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channelnya Teh Irma. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pagi ini setelah anakku yang pertama udah berangkat sekolah, ini aku mau cuci piring. Sebelumnya aku mau beresin dulu piring-piring sama gelas yang ada di rak yang udah kering karena udah numpuk ya. Jadi kalau semuanya digabung pasti bakalan nggak muat. Aku tuh memang gitu ya. Jadi milih rak piring yang khusus buat piring-piring basah itu yang kecil. Jadi nggak milih rak yang besar karena nggak enak dilihatnya gitu ya. Kalau piring gelas itu terpajang di luar. Jadi kalau pagi itu atau kalau malam hari aku lagi rajin yang apa sih nggak terlalu capek gitu ya, kalau malam aku suka cuci piring. Nah sebelum cuci piring suka diberesin dulu piring-piring sama gelas yang ada di rak. Baru setelah itu aku beresin, aku tata di di lemari piring. Jadi kalau misalkan udah kering bener, baru aku masukin ke lemari piring. Kalau misalkan belum bener-bener kering, masih lembab gitu ya, belum aku masukin karena takutnya berembun di dalam lemari gitu ya, takutnya mengundang penyakit. Jadinya aku tuh kalau misalkan malam-malam cuci piring, sebelumnya aku beresin dulu piring-piring yang ada di rak, aku masukin dulu. Tapi kalau misalkan malam-malam aku nggak sempat cuci piring, udah merasa capek gitu ya atau malas gitu, ya aku cuci piringnya malam. Tapi ya teman-teman, yang enak itu kita malam-malam cuci piring, beresin dulu dapur sampai bersih, sapu-sapu dulu gitu ya. Baru kalau kita pas pagi atau subuh kita lihat dapur dalam keadaan nggak ada piring kotor, nggak ada gelas kotor, terus dapur dalam keadaan bersih, itu enak banget ya. Pas pagi-pagi kita ke dapur dalam keadaan bersih tanpa ada kerjaan gitu ya. Tapi ya kadang kita udah terlanjur capek gitu kan, udah ngurus bayi, terus anak juga yang masih kecil gitu kan, butuh perhatian, dan itu tuh lumayan nguras tenaga juga. Udah ngurus diri sendiri, ngurus rumah gitu kan. Jadi kadang malam itu ya kalau udah terlanjur capek juga aku nggak cuci piring. Kayak sekarang ini nih, aku biarin aja gitu. Ya, tergantung situasi dan kondisi aja. Kalau badannya masih bisa diajak kerja dan kitanya lagi semangat-semangatnya, lagi rajin gitu ya, pasti kita kerjain malam. Tapi kalau udah badan merasa capek, udah merasa ngantuk atau gimana ya, kita kerjain aja besok. Oh ya, itu ada tempat yang orange sama kain kuning, itu biasanya aku suka sediain buat bayi aku. Kalau misalkan siang dia pipis gitu ya, kalau abis kita pagi-pagi abis kita mandiin atau cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, terus cuci selangkangan kayak gitu, cuci pantatnya. Nah pastikan selang beberapa selang beberapa menit atau jam pastikan dia ngompol gitu ya, karena bayi itu lagi doyan-doyannya, lagi hobi-hobinya ngompol gitu. Jadi aku tuh kalau misalkan dia pipis suka aku bersihin gitu ya selangkangannya, biar nggak amis gitu ya, biar nggak cepel gitu, dan biar nggak lecet karena aku nggak pakai tisu basah, takutnya lecet gitu ya, karena harum kan, jadi takutnya mengandung parfum. Walaupun nggak mengandung alkohol, tapi tetap aku lebih memilih pakai air sama lap khusus buat kulitnya bayi. Tapi kalau untuk mandi, cuci muka pagi-pagi kan, cuci tangan, cuci kaki gitu kan, kalau misalkan pup atau pipis, aku bawanya langsung ke kamar mandi aja biar bersihnya total gitu ya, di air mengalir gitu. Nah ternyata cucian aku lumayan banyak ternyata, padahal ini lagi nggak ada pak suami.
Kebetulan kemarin itu lagi mati lampu, jadi aku masak nasinya pakai panci yang barusan, karena listriknya mati kan, nggak pakai rice cooker. Jadinya aku tuh kemarin ngeliwet masak nasinya pakai panci aja yang barusan. Ini ritual setiap pagi, setiap habis cuci piring selalu kita bersihin ya, botol sabun bayi, terus jemuran lap, pokoknya jangan terlewatkan. Ini tuh bukan ritual seminggu sekali ya, kalau dapur, wastafel, kompor gas itu ritual setiap hari wajib. Walaupun ngos-ngosan, walaupun lelah, tapi kalau kita karena seneng gitu ya lihat bersih, habis bersih-bersih itu pasti puas gitu ya. Dan ini rencananya aku nggak akan masak tadinya, cuman ada sisa sayap ayam setengah kilo dari freezer. Habis itu aku tadi didihin air karena biar cepet lunak gitu ya. Aku rendam dulu biar cepet biar nggak beku lagi. Nah ini aku cuci teko. Biasa kalau teko kayak gini mungkin seminggu baru aku cuci gitu. Teman-teman jangan dibully ya dinding wallpapernya, karena dari waktu itu belum aku ganti-ganti. Aku tuh agak gimana gitu ya gantinya, itu tuh karena waktu itu udah pernah aku ceritain kan, waktu aku abis ngelahirin itu kan nenek mama pada masak gitu ya, jadi nggak tahu kan kalau wallpaper ini nggak boleh kena panas gitu, jadi masaknya dideketin gitu ke wallpaper, jadinya pada melepuh, pada kebuka, dan aku tuh males banget gantinya, soalnya lemnya itu kuat banget ya, jadi pengen diganti gitu wallpapernya, tapi mesti akunya lagi mood dulu. Lagi waktunya tuh waktu yang ada waktu renggang gitu, jadinya belum sempet gitu ya. Pengennya dibuka lagi aja semua, jadi aku pakai dinding keramik yang dulu aja gitu. Nah ini juga wallpaper mejanya sama aku buka juga, karena kalau bukan aku yang bersihin dapur, kalau bukan aku yang megang dapur ini tuh udah rusak parah. Kalau udah mamah yang pegang udah bukan dapur aku lagi, udah wallpapernya pada sobek, pada kebuka, dapurnya juga tidak sebersih kalau aku yang megang gitu ya. Ya mungkin beda lagi selera gitu, tapi yaudah aku buka aja semua, aku nggak pakaiin wallpaper lagi, padahal aku tuh suka banget pakai wallpaper motif kayu ini ya, jadi itu cerah gitu dapurnya. Tapi gimana kalau misalkan aku buka terus dipasangin lagi kan, kalau misalkan ada yang ikut masak atau ikut bantuin pasti bakalan sobek lagi gitu tanpa perasaan gitu makainya. Yaudah aku biarin aja kebuka, pakai keramik yang putih lagi aja kayak gini. Yaudahlah yang penting bersih gitu. Paling yang tersisa sedikit lagi tuh di bawah kompor gas kayak tadi teman-teman lihat, sedikit lagi belum aku buka semua karena lumayan lemnya itu nempel banget. Ya udah yang penting gak kelihatan dulu aja lah. Nah lanjut, ini aku habis masak air buat bikin susu, buat bikin kopi atau apalah ya. Setiap hari kalau air panas itu harus tersedia dalam termos gitu. Setelah selesai sedikit-sedikit, lanjut ini aku mau masak nasi. Nah ini tempat berasnya ini tuh aku baru mungkin 2-3 bulanan ngikutin teman-teman juga yang ada di YouTube. Banyak modelnya ya untuk tempat beras, aku beli di Shopee, ada banyak warna, terus variasinya sama modelnya, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya, tapi aku lebih tertarik sama variasi yang ini gitu. Gini nih teman-teman, kalau beli beras di kampungku nih, karena helerannya ya bu yang buat bersihin padi ke beras gitu ya, memang kurang bersih, selalu aja ada batu, ada kerikil gitu ya, yang lembut-lembut yang kecil-kecil, ada juga
yang kayak apa sih namanya bahasa Indonesia itu, segon, suka ada serah kayak gitu ya. Yang penting kita rapih aja gitu ya, teliti saat cuci beras biar nggak ada kerikil ataupun serah yang terbawa. Oke, lanjut, ini aku mau ungkep sayap ayam. Tadi udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih juga. Jadi ini aku ungkepnya tanpa minyak. Baru pertama kali ini aku masak tanpa minyak. Karena bukan karena minyak mahal, tapi karena nggak ada yang bisa disuruh gitu ya. Aku males banget pergi ke warung, jadi udah cepet-cepetin aja lah. Ini aku kasih irisan bawang merah 3 butir, terus bawang putih yang udah aku parut. Udah gitu aku kasih tomat satu potong aja. Nah, udah gitu aku kasih ketumbar bubuk, pala bubuk sedikit, terus royco rasa ayam sama garam. Aku kasih cabai rawit juga biar segar gitu ya. Jadi aku tuh hari ini nggak bikin sambal, jadinya yaudah aku makan ini aja sama pedesnya dari cabai rawit yang barusan. Oke, sambil nunggu ayamnya mateng, ini aku mau nutupin wallpaper karena waktu itu aku beli lemari kan, jadi pas orang bawa lemari itu nggak sengaja kegores ini ya, jadi ngelupas wallpapernya. Yaudah, ada 2 titik yang terkelupas, aku tutupin dulu. Nah, ini setelah mendidih aku aduk-aduk dulu. Jadi ini tuh dulu aku pernah ya, bukannya pernah, sering, cuman resepnya dari teman aku dulu. Jadi si bumbunya itu bawang, tomat, segala macamnya itu nggak ditumis dulu. Jadi katelnya, kualinya dikasih minyak, udah gitu plek ayam, bawang putih sama bawang merah gitu, tomat. Jadi langsung aja bumbu-bumbunya disatuin sebelum dinyalain apinya. Habis gitu udah ditutup, jadi udah mateng sekalian gitu, jadi nggak ada kerjaan gitu, jadi satu kali aja udah gitu cepet. Itu buat yang praktis-praktis aja gitu ya, tapi tanpa mengurangi rasa dari si ungkep ayam ini. Nah teman-teman, bayi aku udah kebangun, udah aku cuci muka, cuci tangan, dan udah aku buka diapersnya, udah dibersihin, belum aku mandiin karena akunya lagi sibuk di dapur. Jadi aku bawa aja ya, belum, nggak rewel, belum, karena udah disusuin juga. Ya udah aku bawa kerja ringan-ringan aja gitu. Toples yang di atas tempat gula merah sama gula putih udah aku cuci dulu barusan, udah aku keringkan dulu sebentar, tapi nggak mungkin kering sekarang, jadinya aku lap aja biar cepet gitu ya, karena mau dipakai juga, biar sekaligus gitulah beberesnya gitu ya, jadi nggak ada kerjaan lagi nanti. Nah ini udah mateng, tadi udah aku pakein gula putih ya, hampir kelupaan tadi. Nah sudah aku icip-icip rasanya, sudah pas. Ini aku angkat aja. Tara, ungkep ayam tanpa minyak, rasanya tetap endul. Oke lanjut, karena belum selesai, ini tuh tadi anak-anak abis mandi, yang pertama tuh mungkin ngelempar handuk ke sini jadinya ngajongkeng itu tuh pohonnya yang satu. Ya udah aku betulin dulu, terus aku lap-lapin daunnya karena agak menghitam. Lalu aku lap-lapin juga temboknya, pinggirannya. Biasanya aku pel, tapi sekalian aku lagi jongkok, ya udah aku bersihin aja sekalian. Kualinya aku rendam dulu, abis itu kalau udah dingin nanti aku mau cuci sambil mau naruh si bayi ini nih yang lucu, gemes banget.
Alhamdulillah sudah selesai beres-beres dan masaknya. Ini terakhir aku mau sapu-sapu dulu dapur sama teras. Terakhir aku pel biar kinclong. Oh ya teman-teman, kalau ada yang salah fokus sama suaraku, ya ini aku tuh lagi pilek. Mungkin nular dari bayi aku karena dia udah duluan batuk pilek. Udah gitu nularin ke mamahnya ya. Jadinya ya begini deh. Doainnya semoga cepat sembuh. Beginilah penampakan rumah aku terlihat dari teras dapur ya, seperti ini. Ini tuh kebanyakan orang kalau misalkan ke rumah pasti lewat sini, nggak tahu kenapa. Nggak lewat depan, tapi ini tuh jadi jalan utama. Kan enak kalau udah bersih, udah rapi. Pagi-pagi tuh kalau ada yang nyari atau mau nawarin jajanan kan udah rapi aja begini kan, tuh dilihatnya tuh kita kayak orang bahagia gitu ya. Sekali lagi dapurku nggak estetik kayak punya teman-teman. Ini tuh rumah aku tuh di kampung tempatnya. Jadi walaupun di kampung aku nyaman-nyamanin aja semampunya. Nah ini anakku yang kedua, Aditya, baru pulang sekolah PAUD, dia ikut-ikutan aja. Langsung aku suapin makan. Tadi pagi udah minum susu. Nah sekarang yaudah aku sekalian aja mumpung rajin nih, aku langsung aja nggak nunggu jam makan siang karena takutnya dia main kan. Yaudah aku langsung suapin aja. Alhamdulillah lahap karena ayam itu termasuk makanan kesukaan anak-anak aku. Masya Allah, tabarakallah, memang harapan bunda-bunda semua ya anaknya lahap makan. Baiklah, cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin, yang sudah mensupport, dan buat teman-teman yang baru aja gabung, yang baru aja klik videoku, jangan lupa supportnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.